gitu, ritual kayak gitu. Hah? Nah, dengar teguran itu, mikir juga si Jono, iya juga ya, ritual ini kan udah ada sejak lama kan, dan selalu memberatkan keluargaku sebenarnya. Pemikiran itulah yang bikin si Jono merenung, dan akhirnya dia setuju untuk membatalkan niatnya mewariskan ritual itu ke keturunannya. Selesai ngebatalin, Jono pun perlahan-lahan mulai ninggalin kebiasaan ritualnya itu. Jadi setiap Senin Pahing datang nih, Jono memberanikan diri untuk tidak lagi mengadakan syukuran atau menyembelih ayam, meskipun dia tahu aku pasti bakal dihantui sama kejadian-kejadian mistis seperti yang udah-udah dari dulu gitu kan. Khawatir gangguan itu muncul lagi setelah mereka nggak kasih ritual. Sebelum maghrib tiba di hari Senin Pahing itu, Jono langsung berdoa, dia langsung meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan berkat niat baiknya itu, malam itu Jono sama sekali nggak ngalamin kejadian mistis. Nggak ada kejadian genderuwo, nggak ada suara-suara auman macan. Pokoknya malam tuh jadi normal-normal aja, sampai pagi nggak ada. Nah, karena merasa doanya terjawab, Jono pun makin nagih mempertebal imannya dengan memperkuat ibadahnya lagi. Dia nggak pernah telat sholat, berusaha puasa Senin Kamis, bersedekah. Pokoknya dia betul-betul mengamalkan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya lah gitu, Wak. Perubahan itu tentunya membuat Lestari pun merasa senang kali. Dari situ hubungan Lestari sama Jono makin harmonis lagi, Wak, dan jarang sekali mengalami kendala yang berarti. Nah, pokoknya balik harmonis lagi. Senin Pahing berikutnya nggak dilakukan doa mereka apa segala macam kan, nggak datang siluman-siluman tuh. Kok aman lah, Wak, datang. Oh, insya Allah udah putus nih. Tapi bertahun-tahun kemudian mereka balik lagi ngalamin kejadian mistis, dan kali ini kejadian itu datang dari sosok yang berbeda lagi, Wak. Bukan genderuwo, bukan juga siluman harimau. Jadi ceritanya setelah belasan tahun berlalu, Wak, Delima, anak pertamanya kakek Jono ini, nikah lah sama seorang laki-laki asal Palembang, namanya Amir. Bukan Amir, Amri. Nah, setelah nikah, Delima diajak Amri lah kan merantau ke Palembang. Nah, pada suatu malam, entah kenapa Jono kepikiran, Wak, sama anaknya, sama Delima, sama Amri menantunya ya kan. Udah lama nggak ketemu, kangen dia. Nah, untuk mengusir rasa kangennya itu, kakek Jono ini berinisiatif untuk ngopi. Dia pengen ngopi lah di dapur sambil menikmati suasana, sambil ngerokok gitu lah kan, buat menepis kangennya dia sama anaknya. Nah, pas baru aja dia nyampe dapur, Wak, dia nengok Amri, menantunya, lagi berdiri ngebelakangin kakek Jono. Ada Amri, bukannya di Palembang ya? Kok tiba-tiba dia ada di sini? Apa mereka udah balik tapi aku nggak tahu ya? Karena Jono juga sehari-harinya memang sibuk ngurus ladang, Wak. Baru pulang ke rumah tuh dari sore sampai malam lah gitu. Bisa jadi aku kelewat, Amri datang aku nggak tahu gitu kan. Lagi tegak Amri di situ. Cuman ngebelakangin dia. Nah, nengok itu Jono langsung berjalan lah, Wak, nyamperin si Amri. Nak, kapan kesini kok nggak kabar-kabar gitu kan? Jalan. Cuman di situ Amri diam aja, Wak, ngerespon. Bapak ibu kamu di Palembang gimana kabarnya, Nak? Sehat-sehat semua gitu. Diam lagi si Amri nih. Sadar ada yang aneh, Jono